Hanya masyarakat sekitar yang merasakan langsung manfaat layanan kesehatan gratis ini. Tapi dari Dinas Kesehatan pun juga menyambut baik kegiatan seperti ini. Bahkan berharap perusahaan lain bisa melakukan hal yang serupa. Ya, program ini kan dari pihak perusahaan, Pak. Dari pihak perusahaan ada semacam kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini kan Puskesmas yang berwilayah di Candelaga Utara. Adapun kegiatannya sunatan massal yang berjumlah 32 orang, yang targetnya sebetulnya 50, tapi ternyata yang datang cuma 32 orang. Dan pengobatan massal targetnya juga 250 orang, serta penyuluhan pesertanya dari 2 desa, Sungai Salaiulu dan Sungai Salailir, Pak. Untuk kesehatan sendiri, Pak, apa saja, Pak, yang diberikan kontribusinya kepada masyarakat, Pak? Ya, kita jajaran di Dinas Kesehatan dalam hal ini memberikan pelayanan yang menyentuh kepada masyarakat, sehingga terutama masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka bisa merasakan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang merata gitu di 2 desa ini, Pak. Di 2 desa, Pak? Iya, 2 desa, Sungai Salaiulu dan Sungai Salailir. Selain di desa ini, Pak, ada lagi, Pak, pengobatan yang gratis? Kalau pengobatan yang sifatnya gratis, Dinas Kesehatan kan punya kegiatan, punya program jelas. Setiap tahun itu biasanya kami melaksanakan sunatan massal dan pengobatan gratis itu di pendopo Bupati, Pak, di Rantau. Ya, yang di Rantau rata-rata datang dari semua kecamatan yang ada di wilayah Tapin ini. Pesertanya biasanya semua kecamatan yang berjumlah 250 sampai 300 orang, Pak. Iya. Jadi itu, Pak. Dan kami mungkin ada memberikan satu harapan ke depan, ya, Pak, ya. Jadi Dinas Kesehatan dalam hal ini memberikan harapan, ya, karena ini dilaksanakan oleh pihak swasta, oleh dalam hal ini PT Kalimantan Prima Persada. Kami berharap jajaran kesehatan semoga perusahaan-perusahaan lain bisa mengikuti jejak ini, Pak. Artinya bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini dalam bidang kesehatan. Itu aja barangkali, Pak. Ternyata kegiatan kemasyarakatan sosial PT KPP di desa ini tidak hanya sunatan massal dan pengobatan gratis, tapi juga membina para pengrajin kerajinan enceng gondok. Seno Serto bersama rombongan meninjau usaha kecil menengah mitra binaan KPP yang bernama Seilating, yang memproduksi berbagai kerajinan berbahan dasar enceng gondok atau biasa disebut warga sekitar dengan sebutan ilung. Dalam pembinaannya, PT KPP mendatangkan instruktur khusus dari Yogyakarta untuk melatih para pengrajin membuat berbagai produk. Salah satunya yang saat ini tengah dikembangkan adalah sendal. Pembinaan terhadap UKM seperti ini memang menjadi salah satu program IGA atau Income Generation Activity PT KPP yang telah berjalan sejak tahun 2008 yang lalu. Bahkan di tahun 2012 nanti, pembinaan akan lebih dikembangkan ke bidang peningkatan mutu, sehingga pangsa pasarnya pun bisa lebih luas. Salah satu yang selain dari pekerjaan yang rutin di sini adalah pengembangan ekonomi. Ekonomi ini namanya IGA, ya kan, Income Generation Activity, ya. Ini jadi kita melihat sumber daya enceng gondok sini melimpah, ya. Sementara di Jawa itu kita melihat ada orang yang bisa membuat sebagai produk kerajinan yang mempunyai nilai. Nah, ini sudah dari tahun 2008 sudah kita rintis, dan
insya Allah tahun 2012 ini pun akan coba kita kembangkan lagi secara mutu ya, sehingga pemasarannya pun bisa kita harapkan lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Mulai tahun berapa Pak? 2008 ini kita sudah mulai pengembangannya ya. Ini produk-produk yang lain, tisu ya kan. Ada tas ini ya kan, sudah banyak sebenarnya kita buat ya. Ini di Martapura juga ada, udah kita pasang. Ya. Jadi kita akan coba nanti ini akan kita lebih variasikan. Kita akan coba nanti gabungkan dengan beberapa apa namanya itu barang-barang kebutuhan rumah tangga, sehingga ini memang memiliki nilai seni dan nilai jual yang lebih bagus lagi. Ini rencana kita nanti 2012 ini nanti. Untuk instruktur sendiri Dari Jawa kita panggil. Dari Jogja. Iya, dari Jogja. Dari Jogja kita panggil. Kita undang untuk melakukan pelatihan di sini ya. Dan secara keterampilan sudah punya. Sekarang ini yang menjadi tugas kita adalah bagaimana ini bisa lebih, pemasarannya bisa lebih lebar lagi ya. Dan harapannya ini menjadi brand produk dari Sungai Saleh. Selain daripada nanti kita coba lihat orang jadi nggak mengenal Sungai Saleh sebagai tempat tongkang sandar, tapi ada produk unggulan ya. Nah ini yang kita harapkan menjadi produk unggulan kita ya. Adanya pembinaan kepada para pengrajin menjadi sebuah hal positif yang sangat disambut baik oleh mereka, karena perusahaan tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membantu pemasaran produk mereka. Mula yang kami melakukan ini atas dari KPP ya, katanya untuk menambah pengetahuan orang-orang yang ada di desa. Waktu itu pada tahun 2008 kami melakukan pelatihan yang diadakan di Desa Sungai Saleh Hilir ya. Pesertanya sebanyak 30 orang. Dari Sungai Puting 10 orang, Sungai Saleh Hulu 10 orang, dan Sungai Saleh Hilir 10 orang. Hingga sekarang karena kebanyakan dari anggota ini Selating udah punya keluarga, jadi yang aktif mengerjakan ini cuma 4 orang aja. Cuma ibu ya Bu yang aktif saat ini? Iya saya, cuma saya 3 orang. 3 orang itu? Jadi 4 jumlahnya. Ya, mengerjakan ini kan harus punya waktu luang yang banyak, nggak bisa setengah-setengah, sebabnya waktu banyak menyita waktu lah kalau mengerjakan kerajinan ini. Satu hari berapa sendal Bu yang bisa diselesaikan? Kalau kita total kerjanya ya bisa 10 lah. 10 sendal Bu untuk satu hari. Tapi untuk proses pengeleman, kalau untuk ngayam biasanya ini seperti ini. Ini bahan yang di dasar harus kita menggunakan ini lapaknya, terus kita bikin pola seperti ini. Setelah selesai baru dipotong dengan menggunakan gunting. Setelah itu baru kita jahit ininya dulu. Eceng sama ini dijahit dulu dengan menggunakan mesin. Setelah itu baru lapaknya dipasang dengan menggunakan lem. Hasilnya itu dijual atau gimana? Pembeli sendiri yang datang ke pembeli ya Bu? Kebanyakan dari luar daerah ya, bukan dari desa ini. Kalian juga sering KPP yang pesan untuk ini, untuk hotel, misalnya hotel ini Sosba. Kemarin kan pesan kotak nasi, jadi kerjaan kita bukan cuma bikin sandal, cuma ada kotak tisu, ada tas, ransel juga, sandal juga bisa, atau souvenir lain, misalnya itu tempat kue bisa juga. Selain ada sandal, ada juga yang lain kerajinan? Ada. Harapan Ibu Bu ke depannya gimana dengan adanya kerajinan yang diselenggarakan oleh KPP ini? Saya pengen seluruh warga desa Sungai Saleh
baik hulu maupun hilir. Kelak di kemudian hari bisa mengembangkan ini kerajinan ini. Enceng gondok ya. Iya. Jadi tidak tergantung dengan suami lagi kerjanya, cuma bisa mandiri. Dengan adanya kerajinan ini kan diharapkan kedepannya nanti bisa menambah ini nilai tambah bagi keluarganya masing-masing. Tidak hanya peduli di bidang kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, KPP juga sangat peduli dengan perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, di mana pada kesempatan tersebut mereka juga mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Desa Sungai Salai Hilir. Di pondok pesantren ini, selain bersilaturahmi dengan pengurus pondok, Seno Serto bersama rombongan juga meninjau sejauh mana perkembangan tambak ikan nila dan lele yang dikembangkan di sini. Kedepannya hasil dari tambak maupun keramba ikan ini bisa digunakan untuk kemajuan Ponpes. Melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan PT KPP, merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Hal ini juga membuktikan bahwa PT KPP tidak hanya mementingkan keuntungan belaka, tapi juga turut membangun masyarakat untuk lebih maju dan berkembang di berbagai bidang.